tingkat iman itu ada 4. Pertama, iman munafik, ucapan lain, perbuatan lain. Kedua, iman awam, dia telah bisa untuk melakukan perintah, menjauhkan larangan, tapi belum bisa berakhlak yang bagus. Dia berdapat fitnah, masih kedengkian, kesombongan dalam batinnya. Ketiga adalah iman muridin atau dikatakan mukarrabin. Jadi iman yang demikian itu, mereka itu di samping berbuat baik, melakukan amal saleh, melakukan perintah, menjauhkan larangan, dan dia telah bisa berakhlak bagus. Dan dia yakin sekali kepada Allah bahwa seluruh yang ada yang wujud ini adalah bekas perbuatan itu datang dari kemauan Allah. Makanya dia tidak ragu-ragu dalam menghadapi kehidupan ini. Iman mukarrabin itu iman-iman para wali Allah. Ada iman yang terakhir, iman ahlul fana. Dia melihat bahwa ini yang wujud ini, alam semesta ini tidak mempunyai wujud, hanya dia melihat seperti debu, karena dia selalu menyaksikan Allah. Karena semua yang ada ini adalah limpahan daripada wujud Allah, tidak berdiri wujud kepada dirinya. Maknanya perbuatan kita tidak berdiri pada kita, perbuatan kita berdiri pada perbuatan Allah. Kalau tidak ada izin Allah, kita tidak bisa berbuat berdasar dari kudrah iradanya. Dan begitu juga sifat kita berawal dari kemauan Allah. Kalau tidak ada iradah Allah, wa ma tasya'una illa ma Allah. Tidak menghendaki kamu melainkan apa yang dikehendaki Allah. Tadi dia melihat wujud Allah semata. Wujud lainnya merupakan limpahan wujud daripada wujud Allah. Maka dia tidak terpengaruh dengan dunia, dia terpengaruh dengan alam. Karena di dalam tasawuf, nikmat, kalau kita gembira dengan nikmat, maka kita menjadi binatang. Kalau kita gembira dengan nikmat, dengan orang yang mempunyai nikmat, kita manusia kurang. Kalau kita gembira dengan orang yang memberikan nikmat, nikmat itu tidak bentuk gembira. Dengan orang yang memberikan nikmat, dengan Allah, itu adalah insan kamil, manusia yang sempurna. Jadi para jamaah sekalian, ajaran-ajaran supaya nafsu ini bisa mutmainnah, iman ini bisa menjadi iman mukarrabin, inilah pejuang yang diperjuangkan oleh ajaran tasawuf. Maka kita melihat sekalipun bagaimana yang dihantam, yang ditentang, bab dengan ilmu tasawuf ini, dengan kiasan, disitulah kuncinya Islam ini bisa berjaya. Tapi kalau kiasan ilmu tasawuf ini, akhlak kita tidak bagus, iman kita tidak kuat, ibadat kita tidak akan baik, jadi Islam ini semakin terpuruk. Jadi kita melihat umat Islam sebentar tertangkap, ditangkap, baik penjabat, karena tidak punya akhlak yang bagus, akhlak yang bagus. Jadi ini akhlak yang perlu, iman yang kuat, yang kokoh. Artinya tauhid yang benar, makrifat yang benar. Ini mesti kita miliki, dan ibadat yang baik dengan pengertian kalau kita salah bisa kita khudur hati kepada Allah, khusyuk. Jangan kita salah tetapi kita lalai, lupa kepada Allah, teringat pada pekerjaan kita, dan juga teringat kepada selain Allah. Wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang sembahyang, yang mereka itu sembahyang lalai. Dia sembahyang tetapi hatinya tidak kepada Allah, dan dia bukan pada tempat sembahyang. Kadang dia sembahyang tapi dia di kantor katanya. Jadi inilah itu karena tidak bertasawuf, tidak dapat melakukan khusyuk untuk hati dalam segi beribadah, tidak mempunyai dapat iman yang kuat dalam segi akidah, dan tidak dapat untuk bermakrifat dengan tauhid yang hakiki dalam dia menghadapi
yaitu kehidupan di alam yang pada ini. Jadi kalau adalah penjabat-penjabat yang mempunyai ma'rifat, yang benar, iman yang kuat, akhlak yang bagus, dan ibadat yang baik, ini sudah selesai negara kita ini. Sudah selesai. Jadi sayang kita kepada Aceh, hanya harus kita angkat ajaran tasawuf kesufian untuk Aceh. Tapi sudah dilarang pula oleh MPU. Bagaimana dong? Bagaimana? Kita dengar MPU apa enggak? Jadi inilah cita-cita kita semua, hanya supaya Aceh ini bagus, lebih baik untuk masa depan, supaya orang Aceh pada masa depan menjadi pemimpin-pemimpin, baik dalam segi agama, dalam segi negara yang tercinta. Nih, apa sesuai cita-cita itu apa tidak? Sesuai kan? Inilah tujuan daripada tasawuf dan kesufian. Barangkali demikian sajalah. Wallahu a'lam. Semoga kita semua kita kembali kepada Allah bertobat.